Jadi hari ini hari Minggu dan cuaca agak buruk. Jadi kami mau pergi ke hutan dan kami mau cari jamur. Karena itu tradisi yang sangat-sangat unik dan kami semua orang Ceko sangat suka lakukan itu. Jadi karena kami bisa dapat jamur gratis kalau di hutan. Kami punya keranjang seperti ini, pisau dan kami bisa langsung pergi ke hutan. Oke, ayo. Ketika saya bilang orang Ceko, banyak orang asing akan langsung berpikir tentang bir dan hoki es. Tetapi itu bukan hal yang paling ikonik bagi orang Ceko. Yang paling ikonik itu sebenarnya perburuan jamur. Meskipun perburuan jamur itu biasa di lebih banyak negara di Eropa, orang Ceko sudah justru paling terkenal dengan hobi ini. Ketik saja di Google cek mushroom hunting dan silakan lihat sendiri. Setiap musim panas ketika suhu udara sekitar 30 derajat Celcius dan sering hujan dan badai berpetir, semua hutan-hutan Ceko penuh dengan jamur yang lezat. Dan orang-orang Ceko pada hari libur tidak sabar tunggu, mereka mengambil keranjang dan pergi ke dalam hutan, bahkan ketika cuaca lagi buruk. Perburuan ini biasanya kegiatan keluarga, anak-anak ikut juga dan banyak orang akan menghabiskan setengah hari dengan aktivitas ini. Kami berangkat pagi-pagi. Kami dapat tip dari kakek saya di mana ada tempat yang paling bagus untuk cari jamur. Walaupun berkabut dan sedikit gerimis, kami tidak keberatan. Kami bahkan jalan bersama ponakan saya yang umurnya baru 1,5 tahun. Kaci, Pat. Wow. Oke guys, jadi trip kami hari ini mulai seperti ini. Ini adik saya. Oke, tapi bisa langsung mandi di sini. Můžeš se hned koupat. Ini cuaca yang agak buruk tadi. Pagi hujan, tapi sekarang sudah tidak hujan lagi. Jadi kami mau pergi ke hutan. Cuma semuanya basah. Jadi kalian sering bertanya apakah di Ceko ada sawah. Tidak ada, tapi kebanyakan ladang yang ada di sini itu seperti ini. Jadi gandum. Ada 4 jenis yang pokok. Ya. Oke, kami dapat jamur yang pertama. Ukas. Oke, coba. Dan ini masih dekat jalan. Kami baru masuk ke hutan. Di sini ada sangat banyak jenis. Tapi kalau ada jenis yang kami tidak yakin apakah itu boleh dimakan atau tidak, kami tidak ambil itu. Kami jalan lagi. Ini ponakan saya dan dia baru pertama kali masuk hutan. Dia sedikit takut. Borůvky? Kami menemukan blueberry. Enak. Ini bisa dipetik juga. Poď, nyam.
Tadi saya pikir di sini tidak ada stroberi, tapi saya dapat stroberi juga. Ini yang saya pernah jelaskan kepada kalian, ada juga stroberi hutan. Ini dia. Kecil sekali, tapi lebih manis. Ya, kami beruntung. Sedikit saja. Sekarang saya bahkan tidak tahu adik saya ada di mana. Tapi tidak apa-apa karena ya mungkin ada juga orang yang bisa tersesat di hutan di Ceko, tapi itu jarang terjadi. Kami pasti bisa ketemu lagi sebentar lagi. Jadi mereka berfokus petik blueberry dan saya berfokus mencari jamur. Karena ini lucu ya, sebenarnya adik saya dan pacarnya mereka tidak suka makan jamur. Jadi kadang-kadang mereka pergi ke hutan, mereka mau mencari jamur. Tetapi setelah itu mereka kasih jamurnya kepada saya atau bapak saya atau ibu saya. Karena mereka sendiri tidak makan. Di sini ada blueberry di mana-mana, sangat banyak. Tapi susah dicari karena kecil. Jadi tidak terlihat. Kalian harus tahu bahwa kebiasaan ini ya mencari jamur di hutan itu sebenarnya itu kebiasaan di mungkin hampir seluruh Eropa. Tapi Ceko paling terkenal dengan tradisi ini. Dan di beberapa negara, misalnya di Prancis kayaknya, di sana itu dilarang karena yang tidak bisa hanya masuk hutan dan kalian petik apa yang kalian mau. Katanya, saya tidak tahu apakah itu benar-benar. Tapi kalau di Ceko itu sudah menjadi tradisi. Jadi setiap musim panas, karena cuaca begini ya, satu hari panas dan satu hari hujan. Jadi kami sering pergi ke hutan. Karena ini juga udaranya segar di sini. Jadi ini juga bagus untuk kesehatan, jalan-jalan sedikit. Menikmati suara alam, suara burung, begitu. Dan ada bonusnya, kita bisa makan gratis. Di sini ada kecil. Ini butuh dibersihkan dulu, masukkan ke dalam keranjang. Ada lagi? Tadi astaga, ini bukan. Yang itu kita tidak makan. Oke guys, sekarang saya mau tunjukkan kepada kalian kalau kami di sini tidak yakin. Sebenarnya kalau misalnya nenek saya atau ibu saya, mereka selalu yakin apakah mereka boleh petik atau ambil jamur seperti ini ya, jenis ini. Tapi kalau saya tidak yakin, saya pakai aplikasi di HP seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat hasilnya. Ini bukan untuk 100%, kita tidak bisa yakin untuk 100%. Tapi kita bisa lihat, kalau itu yang ini, itu boleh dimakan. Kalau yang ini juga boleh dimakan. Tapi kalau itu yang ini, itu berbahaya. Kalau kita makan itu, kita bisa mati. Ya. Jadi sekarang kalau saya bisa misalnya yakin, saya bisa ambil ini dan masukkan ke dalam keranjang. Tapi kalau saya tidak yakin ya saya biarkan saja.
Kalau kalian lihat tangan yang kotor seperti ini, itu artinya orang itu baru habis petik blueberry. Sangat banyak. Tak co našla? Docela dost. Na 2, na 3 porce na večeři. Kami masuk ke dalam hutan cuaca buruk. Keluar dari hutan cuaca bagus. Sudah tidak kabut lagi. Oh ini, di sini ada tempat sampah di tempat umum. Hanya satu. Jadi itu artinya saya akhirnya bisa buang rokok yang saya masukkan ke sini. Ya. Jadi sekarang kita harus bersihkan semua jamur yang kita tadi mengoleksi. Dan kita akan potong jamur itu dengan potongan yang kecil. Dan kita akan masak, rebus semua ini. Semua potongan itu. Karena saya tidak mau makan jamur ini hari ini. Jadi kami hanya rebus nanti. Dan kami akan masukkan itu ke dalam kulkas atau freezer. Dan nanti lain kali kalau kami mau makan, kami akan hanya mengambil itu dari freezer dan langsung masak. Kami bisa bikin saus jamur atau kami bisa bikin seperti goreng dan campur dengan telur. Dan ini lihat, ini enak sekali. Enak. Dan begitu. Ya, ada banyak makanan yang kita bisa bikin dari jamur. Kita harus hati-hati karena kadang-kadang ada seperti cacing kecil yang sudah masuk ke dalam dan makan semua. Jadi nanti di sana ada seperti jalan dari itu kita bisa lihat jalan cacing. Kalau begitu itu kita harus bersihkan. Jadi kita benar-benar ambil hanya yang bagus. Oke guys, jadi akhirnya mungkin setelah setengah jam saya selesai. Ini semuanya. Dan ini untuk dibuang ya. Cukup banyak karena sudah ada cacing atau sudah tidak bagus yang ini. Tapi ini semuanya kita akan masak dulu dan ya. Tapi sebelum saya mulai masak, mari kita melihat apa yang ipar saya membuat dari blueberry. Nah, dia membuat kue yang enak sekali. Tinggal bikin kopi saja. Tetapi saya masih sibuk karena saya harus masak jamur itu. Walaupun jenis-jenis ini boleh dimakan, itu penuh dengan toksin, jadi itu selalu harus dimasak cukup lama. Dan karena saya mempersiapkan jamur ini hanya untuk bisa dimasukkan ke dalam freezer, saya tidak pakai rempah-rempah apapun sekarang. Hanya bawang bombay saja. Tetapi kalau saya mau langsung makan jamur ini, saya akan campurkan jamurnya dengan telur dan pakai rempah-rempah. Biasanya kami pakai herba timi, merica, garam, dan jintan. Oke, dan ini hasilnya. Ada sangat banyak resep yang kita bisa masak dari jamur, tetapi itu mungkin bisa dijadikan konten video lain. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, menulis komentar di bawah, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Dadah!